Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 583. Perang antara kerajaan singa di benua tengah telah sepenuhnya berakhir. 3 penghalang penyegel yang menghalangi kekuatan gelap dari bawah benua tengah juga telah memadat lagi dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Kaisar Kegelapan pun tidak bisa melakukannya dengan mudah keluar. 3 penghalang bawah tanah terhubung dengan keinginan seluruh dunia Departemen Perang, sehingga bahkan Kaisar Kegelapan, yang merupakan makhluk paling kuat di tingkat 3 kesengsaraan, sulit untuk menerobos. Bahkan jika dia bisa keluar, dia masih akan mengalami kerusakan parah. Di dunia saat ini, ada Xiao Tians, makhluk paling kuat yang mengambil jalan kekaisaran. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Kegelapan itu ingin menerobos 3 penghalang penyegel dunia dan menyerang dunia dengan segala cara, mereka harus mempertimbangkan hal itu setelah diserang. Keras, bisakah mereka bertahan hidup di bawah pedang Xiao Tians? Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di benua tengah, setelah Wan Tianshui kembali 3 hari yang lalu, dia telah memberitahu Qin Wu, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, dan lainnya, sehingga para pemimpin senior Departemen Perang Tianxia dan kekuatan besar mulai bekerja secara intensif. Mempersiapkan promosi resmi Tianxia ke dinasti kekaisaran. Di benua barat, 5 dinasti kekaisaran yang pada dasarnya tidak mengalami banyak kerugian juga tumbuh subur di bawah kepemimpinan Hill, karena dinasti kekaisaran kegelapan tempat di Luo berada di bawah tanah di benua barat sebenarnya telah dihancurkan. Oleh karena itu, keberuntungan di benua barat juga sedang mendidih. Orang pertama yang mendapat umpan balik dari keberuntungan daratan adalah Hill. Dalam 3 hari ini, Hill dengan cepat naik ke tingkat bencana kedua, dan terus mencapai puncak tahap awal bencana kedua. Bai Xiong dan William pertama juga maju ke tingkat Raja Manusia, dan Louis kedua serta Baki juga maju ke puncak Raja Manusia. Pada titik ini, kekuatan 5 dinasti kekaisaran di benua barat telah berlipat ganda, dan jumlah prajurit manusia tingkat raja di bawah komando mereka telah melebihi 50. Ada 1 Raja Manusia di puncak tahap awal bencana kedua, 2 Raja Manusia di tahap tengah bencana pertama, 2 Raja Manusia di puncak, dan lebih dari 40 prajurit tingkat raja biasa. Dan inilah alasan mengapa dinasti kekaisaran kegelapan di bawah komando Qiong Dewa di benua barat masih ada. Jika tidak, tanpa Kaisar Qiong, 5 dinasti kekaisaran akan dapat berkembang lebih cepat. Lagi, hal yang sama berlaku untuk dinasti kekaisaran singa di sisi lain benua tengah, karena kali ini, Xiao Tians menghancurkan sepenuhnya dinasti kekaisaran kegelapan di bawah tanah benua tengah. Hasilnya, keberuntungan di daratan dunia Departemen Perang menjadi semakin kuat, dan kerajaan singa, yang hampir lumpuh, mendapatkan kembali vitalitasnya. Orang pertama yang maju adalah Henry. Meskipun sebagian besar dibantu oleh Xiao Tians, Henry tetaplah presiden dinasti singa. Oleh karena itu, Henry juga telah maju ke tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua. Ada juga 2 Raja Manusia 1 kesengsaraan di bawah komandonya, dan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia sekali lagi mencapai lebih dari 40, yang mana bukan kalah dengan 5 dinasti kekaisaran. Level dan hasil ini membuat Henry dan orang-orang kuat dari dinasti singa merasa dipenuhi dengan emosi. Dan hari keempat setelah perang adalah hari ketika Tianxia secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran di benua timur. Oleh karena itu, pada siang hari di hari ketiga, sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas dari dinasti kekaisaran singa dan 5 dinasti kekaisaran, dengan total 100 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia di bawah komando mereka, bergegas menuju wilayah Tianxia. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Tianxia dan Xiao Tians, 5 dinasti kekaisaran dan dinasti kekaisaran singa pasti sudah lama hancur. Minum air dan mengingat sumbernya, kali ini Henry dan Hill pasti akan membantu pengawalan Tianxia. Meskipun saat ini tidak ada Raja Manusia Kesengsaraan kedua di pihak Tianxia, tidak ada yang percaya bahwa selama Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, pasti akan ada orang kuat dengan tingkat 2 kesengsaraan di wilayah Tianxia yang Xia adalah keduanya. Dia pasti bisa maju dengan sukses. Mari kita bicara tentang Xiao Tians. Dalam 2 hari pertama setelah perang, Xiao Tians terutama melakukan 2 hal. Hal pertama adalah dia kembali ke medan perang di luar wilayah dan mengumpulkan semua saudara di bawah komando kuil Tianshan. Hantu Overlord Wei Xiao Tians muncul, membantu semua saudara menghilangkan luka tersembunyi di tubuh mereka dan mengkonsolidasikan fondasi seni bela diri mereka. Dengan bantuan Tuan Dao Xiao Tians, kurang dari setengah dari 3.000 tentara di bawah kuil Tianshan berhasil dipromosikan. 2 hari kemudian, sekitar 2/3 prajurit di kuil surga telah berhasil mencapai tingkat kekuatan tempur tingkat kaisar pada putaran pertama jalur pembunuhan kaisar. Hanya sepertiganya yang masih berada di puncak tingkat kekaisaran, tetapi bahkan di antara lebih dari 1.000 tentara yang belum berhasil maju, mereka telah mengumpulkan cukup banyak, dan fondasi mereka sangat kokoh. Saat Tianxia maju, mereka akan berhasil menerobos. Hal kedua yang dilakukan Xiao Tians adalah memeriksa industri Chaoge. Dalam 2 hari terakhir, dengan bantuan Xiao Tians, talenta terbaik dan sumber daya besar dari Tianxia, Xiongxi, dan 5 dinasti kekaisaran terus-menerus datang ke industri Chaoge lebih. Di medan perang di luar wilayah, jalur produksi industri baru untuk baju perang,
pedang perang, dan bom matahari sedang dibangun setiap saat. Sejumlah besar perlengkapan perang, pedang perang, dan bom surya berdaya hasil tinggi diproduksi setiap saat. Setelah diproduksi, langsung dikirim ke Tianxia. Dia diserap oleh tentara dari Departemen Perang Tianxia. Dengan kata lain, Xiao Tians telah mengoperasikan semua mesin modern di dunia Departemen Perang. Sejauh ini, 10 legiun elit baru di medan perang ekstrateritorial telah dilengkapi dengan baju perang dan pedang perang generasi terbaru. Di garnisun beberapa legiun besar di medan perang ekstrateritorial, dari waktu ke waktu, sebuah meriam tugas berat berukuran puluhan meter ditampilkan. Penelitian dan pengembangan bom matahari yang menyala-nyala di industri Chaoge juga sangat pesat. Sejauh ini, mereka telah mampu mengembangkan bom matahari yang sangat menyala-nyala yang menargetkan pembangkit tenaga listrik gelap setingkat kaisar. Memproduksi satu saja membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Peluru matahari yang menyala-nyala yang dapat memusnahkan pembangkit tenaga listrik kegelapan tingkat kaisar membutuhkan sumber daya yang bahkan sebanding dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tahap awal. Jadi jika Xiao Tians tidak memberikan perintah paksa, dia akan memproduksinya dengan cara apapun. Tianxia, Xiongxi, dan 5 dinasti kekaisaran tidak berani memasok sumber daya secara sembarangan. Ide Xiao Tians sangat sederhana. Saat ini, kaisar kegelapan yang telah mencapai tingkat 3 kesengsaraan sudah mulai turun. Pertempuran terakhir di dunia perang akan segera hadir. Setelah dunia Departemen Perang lenyap, apa gunanya semua sumber daya? Adapun hasil akhirnya, jika ada kemenangan besar, tetapi sumber daya yang hilang terlalu banyak, cari saja cara untuk mengumpulkan lebih banyak. Itu akan menjadi masalah di masa depan. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan sekarang. Di pagi hari ketiga setelah perang, Xiao Tians kembali ke Tianxia. Setelah kembali ke wilayah Tianxia, Xiao Tians menemukan di tangan Xiao Tians segel besar keberuntungan Kaisar Kegelapan yang diberikan kepadanya oleh Xie. Melihat segel keberuntungan di tangannya, Xiao Tians merasa sedikit lebih terjerat di dalam hatinya. Dia sekarang dihadapkan pada dua pilihan, yang pertama adalah menelan semua keberuntungan kerajaan gelap ini menjadi naga emas keberuntungan nasional Tianxia. Pilihan lainnya adalah menggunakan seluruh segel takdir Kaisar Kegelapan yang telah ada selama ribuan tahun untuk membangunkan seseorang. Setelah berpikir lama, Xiao Tians membuat keputusan di dalam hatinya dan memilih yang terakhir. Bagaimanapun, nasib nasional saat ini sebanding dengan nasib istana kekaisaran kuno. Fondasi dan kualitas nasib nasional telah lama sebanding dengan dinasti kekaisaran yang sebenarnya, dan bahkan dapat dibandingkan dengan dinasti kekaisaran tingkat tinggi. Sama sekali tidak ada masalah bagi Tianxia untuk maju ke dinasti kekaisaran, tetapi mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk maju ke dinasti kekaisaran. Adapun warisan Kaisar Kegelapan, hanya sepertiganya, dan Xiao Tians merasa dia tidak bisa membantu banyak. Setelah Xiao Tians membuat keputusan di dalam hatinya, dia kembali ke Tang Mansion. Di Tang Mansion, Gao Weiwei merasakan sedikit rasa manis dan kebahagiaan di hatinya saat dia melihat Xiao Tians kembali. Dia memeluk lengan Xiao Tians dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu berhasil." Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Baiklah, Weiwei, pergilah bersamaku dan aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang." Gao Weiwei tertegun, memandang Xiao Tians dengan bingung dan bertanya, "Bawa aku keluar." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, tersenyum rumit, mengangguk dan berkata kepada Gao Weiwei, "Baiklah, ini waktunya bertemu mereka. Pertempuran terakhir akan segera datang." Gao Weiwei samar-samar menebak sesuatu setelah mendengarkan kata-kata Xiao Tians. Sambil memegang tangan Xiao Tians, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerahkan kekuatan, dan berkata dengan sedikit khawatir, "Bisakah mereka bisa hidup kembali?" Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi bagaimanapun juga, mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Mereka juga harus berpartisipasi." Gao Weiwei tidak bertanya lagi. Dia masih menjadi Raja Manusia Puncak dan belum mencapai tingkat bencana. Bagaimanapun, kekuatan Gao Weiwei sebenarnya datang dengan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa semua yang dilakukan Gao Weiwei sekarang adalah karena Jiwer dan Tang Yun secara paksa membantunya berkembang. Xiao Tians dan Gao Weiwei meninggalkan Tang Mansion dan bergegas menuju Akademi Seji. Saat Xiao Tians membawa Gao Weiwei ke Akademi Seji, Kong Chang mengajak Mo Qian dan ratusan ahli top dari Akademi Seji untuk memberi penghormatan kepada Xiao Tians dan Gao Weiwei. Temui Kaisar Xiao. Wajah Kong Chang sangat serius, dan dia memimpin ratusan ahli top dari Akademi Seji di belakangnya dengan persetujuan besar di dalam hatinya, dan membungkuk untuk memberi penghormatan kepada Xiao Tians. Xiao Tians melihat sekilas kekuatan Akademi Seji saat ini. Sudah ada 10 manusia ahli tingkat raja. Ada lebih dari 40 ahli tingkat raja manusia setengah langkah ahli tingkat. Ada lebih dari 200 orang. Melihat fondasi Akademi Seji, Xiao Tians merasa terkejut. Dia memandang Kong Chang dan berkata, "Senior, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Tianxia. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang lebih dari 40 raja manusia setengah langkah teratas di Akademi Seji. Setelah Tianxia berhasil dipromosikan kali ini, saya khawatir mereka semua akan dipromosikan menjadi Raja Manusia."
Pada saat itu, Akademi Seji sendiri akan mampu mengirimkan hampir 50 manusia ahli tingkat raja ke Departemen Perang Tianxia. Jumlah ini sebanding dengan jumlah total raja manusia di 5 dinasti kekaisaran dan dinasti kekaisaran Singa saat ini. Kong Chang menatap Xiao Tians dengan ekspresi yang sangat serius dan bertanya, "Beranikah saya bertanya kepada Kaisar Xiao, apakah Anda datang ke sini kali ini untuk membangunkan 3 raja surgawi dari kuil surgawi generasi pertama?" Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, nenek moyang kuil surgawi dari generasi ini semuanya mati dengan kebencian. Sekarang pertempuran terakhir akan segera datang, tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus tinggal di sini. Dan di dunia perang ini, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia gelap secara langsung. Kita membutuhkan bantuan mereka." Kong Chang mengangguk ketika mendengar ini dan berkata, "Ya, tetapi Kaisar Xiao, saya menyarankan jika Anda ingin membangunkan mereka, kecuali saya dan Kaisar Xiao, semua komandan Departemen Perang Xia dan semua ahli tingkat raja, yang terbaik adalah datang kemana-mana dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada leluhur kuil surgawi. Coba mereka lihat, keturunan yang datang setelah mereka, 2000 tahun kemudian, kita tidak mempermalukan mereka. Kita tidak kehilangan negara yang mereka taklukkan dengan nyawa kita saat itu." Wajah Kong Chang terasa berat dan matanya sedikit merah dan bengkak. Ketika Xiao Tians benar-benar memasuki bencana ketiga, hati Kong Chang dipenuhi dengan gairah. Tidak ada yang tahu berapa tahun dia telah menunggu, dan akhirnya dia menunggu 3 kesengsaraan lagi muncul di dunia ini. Setelah generasi kuil surgawi yang mendominasi dunia, ini adalah bencana 3 dimensi nyata lainnya di dunia ini. Xiao Tians mendengarkan perkataan Kong Chang, merasakan gejolak emosi Kong Chang, dan mau tidak mau bertanya dengan ragu, "Senior Kong, tiba-tiba aku teringat bahwa kamu selalu menempatkan Akademi Seji di sebelah reruntuhan dinasti Kaisar pertama. Kamu dan Kaisar pertama Chao, apakah ada hubungannya?" Kong Chang berkata dengan mata redup, "Orang tua. Orang tua adalah penjaga makam dari generasi Kaisar." Bas. Xiao Tians hanya bisa gemetar saat mendengar ini. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Kong Chang dengan penuh hormat. Gao Weiwei di samping Xiao Tians juga membungkuk dan membungkuk. Xiao Tians kemudian mengikuti saran Kong Chang dan segera memberitahu Wan Tianshui dan yang lainnya, termasuk semua ahli top dari kuil Tianshan, dipanggil. 2 jam kemudian, semua pembangkit tenaga listrik teratas dari pihak Tianxia di benua timur dunia Departemen Perang tiba di sini. Ada 1 raja manusia dari 3 kesengsaraan, 4 raja manusia dari 1 kesengsaraan, dan hampir 100 raja manusia yang berkuasa. Akademi Seji, Sekte Liang, Kam penjaga aturan, sisi kuil surgawi, semua ahli tingkat raja ke atas semuanya berkumpul bersama. Pada saat ini, di pintu masuk dunia gelap bawah tanah dinasti kekaisaran, Xiao Tians, Kaisar Hitam, Wan Tianshui, Yang Xia, Dao Yi, Qin Wu, Kong Chang, Tang Yun, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, Gao Weiwei dan yang lainnya berkumpul di sana. Kali ini, semua pembangkit tenaga listrik teratas dari pihak Tianxia 2000 tahun yang lalu akan bekerja sama untuk membangkitkan generasi leluhur kuil Tianxia yang menyegel diri mereka sendiri di kedalaman dunia gelap. Beri mereka kesopanan tertinggi. Bab 584. Ayo pergi. Kata Xiao Tians setelah melihat semua orang telah tiba, dan memimpin dalam membawa Gao Weiwei ke lorong gelap di bawah reruntuhan dinasti kekaisaran. Kaisar Hitam, Wan Tianshui, Yang Xia, dan Dao Yi mengikuti Xiao Tians, diikuti oleh Qin Wu, Liu Che, Zudi, Long Zhanguo, Kong Chang, dan Tang Yun. Kemudian datanglah Departemen Perang Tianxia, Akademi Seji, dan sekelompok ahli tingkat raja dari Sekte Liang, menuju dunia gelap satu demi satu. Dan di dunia gelap ini, setelah 2000 tahun, masih ada sesuatu tentang senior Tianxia yang menjaga kedalaman dunia gelap. Sebagian besar orang yang datang kali ini mengetahuinya untuk pertama kalinya. Tapi setelah semua orang mengetahui berita itu, mereka sangat tersentuh dan jiwa mereka gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa nenek moyang dinasti Kekaisaran Tianxia telah menjaga sendirian di kedalaman dunia gelap selama 2000 tahun. Mata tua Kong Chang berkaca-kaca, dan Tang Yun juga terkejut. Lalu ada Qin Wu. Qin Wu tidak tahu kenapa, tapi dia merasa semakin sedih. Segera Xiao Tians dan partainya, yang sekarang menjadi kelompok orang kuat teratas di Departemen Perang Tianxia, semuanya memasuki dunia gelap di bawah. Xiao Tians dan rombongannya berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim mereka sangat kuat, dengan ratusan raja manusia, serta 1 raja manusia bencana dan 3 raja manusia bencana. Kekuatan semacam ini dapat dibandingkan dengan Kaisar Kegelapan dalam segala aspek. Sepanjang jalan, ada pembangkit tenaga listrik gelap yang tersebar di dunia gelap ini, tapi hampir semuanya berada di bawah level raja manusia. Hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik gelap di tingkat Master Tao. Mereka hanya dapat dihitung dengan 1 jari. Bagaimanapun, dunia gelap ini dibantai dari awal sampai akhir oleh Xiao Tians terakhir kali. Sepanjang jalan, semua orang di pihak Tianxia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, tetapi tekanan dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang masih hidup menyebar. Prajurit kegelapan yang tersisa dari perang terakhir semuanya menjadi tumpukan abu. Di belakang Yang Xia, bayangan matahari memenuhi udara, dan energi ortodoks Sekte Liang menyebar ke segala arah. Bayangan emas naga takdir nasional muncul di sekitar Qin Wu.
Bayangan naga emas Tianxia menyebar, dan kekuatan naga menyebar, membakar orang-orang kuat di dunia gelap menjadi ketiadaan. Xiao Tianz dan Gao Weiwei berjalan di depan dengan ekspresi serius, dan hati Gao Wei penuh rasa hormat. Menjaga dunia gelap sendirian selama 2000 tahun. Siapapun yang mendengarkan ini akan terharu dan terkejut. Xiao Tianz dan kelompoknya semuanya adalah pejuang manusia tingkat raja. Mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Mulai dari pintu masuk ke dunia gelap, semua prajurit kegelapan dimusnahkan dan dimusnahkan sepenuhnya. Jangan tinggalkan siapapun. Saat mereka masuk lebih jauh ke dunia gelap, rasa hormat di hati semua orang kuat di pihak Tianxia menjadi lebih kuat. Segera setelah 10 menit, semua orang di pihak Tianxia tiba di tembok besar yang gelap jauh di dalam dunia yang gelap ini. Ini adalah kedua kalinya Xiao Tianz melihat tembok besar kegelapan. Xiao Tianz terdiam, dengan ekspresi serius, dan tiba-tiba membungkuk ke tembok besar kegelapan di depannya. Tianxia milikku. Hormat. Qin Wu dan Kong Chang berteriak bersamaan dengan mata merah. Di belakang Xiao Tianz dan yang lainnya, ratusan prajurit tingkat raja di pihak Tianxia sekali lagi sangat terkejut ketika mereka melihat tembok besar yang gelap dipenuhi bekas luka di depan mereka. Desir, desir, desir. Ratusan ahli tingkat raja di pihak Tianxia berdiri dengan hikmat pada saat yang sama, memberi hormat pada tembok besar kegelapan di depan mereka. Tianxia telah berdiri kokoh di dunia departemen perang selama ribuan tahun tanpa jatuh. Faktanya, Tianxia adalah satu-satunya negara di seluruh dunia departemen perang yang tidak memotong warisannya. Justru karena nenek moyang tak dikenal inilah yang mengorbankan nyawanya untuk berjuang dan membela negara dari generasi ke generasi. Yang aneh adalah tembok besar gelap ini tampaknya memiliki kesadaran. Saat orang-orang kuat dari pihak Tianxia memberi hormat kepada tembok besar gelap, batas terlarang udara di atas tembok besar gelap tiba-tiba menghilang. Tembok besar kegelapan ini, yang misinya adalah untuk menjaga kekuatan gelap di dunia gelap, tidak menghalangi lompatan kekuatan di dunia ini. Tembok besar memiliki roh dan jiwa, jiwa Tianxia. Hati Xiao Tianz bergetar, dia terdiam sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan membawa Gao Weiwei melintasi tembok besar kegelapan. Kaisar Hitam, Qin Wu dan lainnya juga mengikuti Xiao Tianz dan terbang melintasi tembok besar kegelapan. Setelah semua orang melintasi tembok besar kegelapan, yang muncul di depan semua orang adalah 3 patung setinggi puluhan meter. Ketiga patung besar itu semuanya dipenuhi dengan sedikit niat membunuh yang dingin. Wajah patung besar itu menghadap ke kedalaman dunia gelap, dan pedang panjang setinggi lebih dari 10 meter berdiri di depannya. Bahkan dalam inkarnasi mereka sebagai patung, mereka mengintimidasi makhluk yang berada jauh di dunia gelap. Ketiga patung besar ini terbentuk setelah terakhir kali Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran menyegel diri mereka sendiri. Ketiga Kaisar Kuil Surgawi semuanya bersiap untuk pertempuran terakhir. Dan terlihat jelas bahwa aura gelap pada mereka bertiga semakin kuat hari ini. Dan nafasnya juga lebih bertenaga. Samar-samar, aura tiga kaisar telah mencapai tingkat Raja Manusia tahap awal dalam satu kesengsaraan. Mereka bertiga, setelah pertempuran terakhir dengan pembangkit tenaga listrik kegelapan, menyerap lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan, serta puluhan ribu legiun gelap tingkat atas. Tidak sulit untuk memahami bahwa tingkat kultivasinya telah menembus lagi. Bagaimanapun, dalam pertempuran terakhir 2000 tahun yang lalu, mereka semua memiliki kekuatan Raja Manusia Bencana. Hanya saja kini, mereka bukan lagi orang-orang berkuasa di dunia ini, melainkan telah menjelma sepenuhnya menjadi Kaisar Kegelapan. Xiao Tianz melihat aura gelap dari tiga Kaisar Kuil Surgawi di depannya, dan matanya penuh dengan kerumitan. Hah! Saat berikutnya, ketika Xiao Tianz dan orang-orang kuat dari pihak Tianxia sedang bersiap untuk membangunkan tiga Kaisar, tiba-tiba aura tiga Kaisar mulai meningkat dengan hebat. Meskipun tiga Kaisar Kuil Surgawi pertama memproklamirkan diri mereka sendiri, mereka masih bisa merasakan beberapa fluktuasi energi di sekitar mereka. Dan sekarang ratusan ahli tingkat raja dari pihak Tianxia tiba. Sinar kesadaran peringatan yang ditinggalkan oleh tiga kaisar akhirnya ditemukan. Dalam perasaan tiga kaisar, ratusan manusia tingkat raja yang kuat, yang seharusnya menjadi tentara dunia gelap, ada di sini lagi. Jadi tiga kaisar segera mulai membuka blokir diri mereka sendiri. Gemuruh. Untuk sesaat, semua batu penyegel diri di tiga kaisar jatuh. Saat berikutnya, aura paling kuat dari tingkat awal tiga raja manusia satu kesengsaraan menyebar dari tiga kaisar. Bunuh. Saat tiga kaisar sadar kembali, mereka menyerang orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dengan pedang mereka. Meskipun mereka telah mati dalam pertempuran selama bertahun-tahun, mereka masih kuat setelah diubah menjadi tubuh kegelapan. Yu, Heidi, Wan Tianxue, Yang Xia, dan Dao Yi melihat ketiga kaisar bergegas ke arah mereka, jadi mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan berhadapan dengan ketiga kaisar. Boom! Kaisar Hitam, Wan Tianxue, Yang Xia, dan Dao Yi, mereka berempat semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak di tahap akhir bencana. Oleh karena itu, hanya ada Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancuran pada tahap awal bencana. Tentu saja, mereka bukanlah tandingan 4 orang di dunia ini. Dalam sekejap, dia terlempar ke belakang karena benturan tersebut. Namun, tiga Kaisar Kuil Surgawi generasi pertama memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, dan serangan mereka juga 100% kuat.
Jadi bahkan Kaisar Hitam dan yang lainnya mengguncang tubuh mereka dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Hah? Kaisar Perang yang mundur mengerutkan kening dan memandang Kaisar Hitam dan orang lain di seberangnya dengan bingung. Pada saat ini, dia merasakan aura orang kuat di dunia ini pada Kaisar Hitam dan yang lainnya, terutama Kaisar Hitam. Dari Kaisar Hitam, dia benar-benar merasakan aura kakak tertua mereka yang merupakan penguasa kuil surgawi selama satu generasi. Tepat ketika Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan sedang kebingungan. Kegelapan, perang, kehancuran, dan pembantaian di bawah dengan cepat naik ke udara dan berteriak kepada ketiga kaisar, "Senior, jangan lakukan apapun, ini kami." Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan tiba-tiba bereaksi ketika mereka mendengar kata-kata Raja Surgawi Empat Kutub Dewa Surgawi generasi kedua. Namun saat mereka bereaksi, mereka juga kaget. Karena saat ini, ketiga bersaudara itu baru saja bertarung dengan empat dari mereka, Raja Manusia satu kesengsaraan. Dan dia bukanlah Raja Manusia biasa. Terlebih lagi, di sekitar empat Raja Manusia satu bencana, masih ada ratusan Raja Manusia yang masih hidup berdiri dengan tenang. Mereka semuanya adalah garis keturunan Tianxia. Ini, begitu banyak orang kuat. Ini, bagaimana ini mungkin? Tianxia telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Tapi kami tidak merasakannya. Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kegelapan Kaisar bingung sejenak. Tapi ada satu hal yang diyakini oleh tiga kaisar, yaitu bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang kuat dari dunia gelap, juga bukan musuh. Pada saat ini, Xiao Tianz menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan jatuh dari udara. Tubuhnya secara alami dipenuhi dengan aura jalan kekaisaran di puncak tahap awal tiga kesengsaraan. Xiao Tianz membungkuk kepada tiga kaisar dengan penuh hormat, dan berkata dengan tulus, "Tiga senior, saya datang ke sini khusus untuk membangunkan Anda. Orang-orang di depan Anda ini semuanya adalah ahli tingkat raja musim panas ini." Xiao Tianz berhenti dan melanjutkan, "Namun, kekuatan kita tidak cukup. Sekarang situasi di dunia Departemen Perang telah berubah, dan kita membutuhkan tiga senior untuk bangun terlebih dahulu. Karena, pertempuran terakhir akan segera datang." Petik 2. Nada suara Xiao Tianz tulus dan serius. Ketiga kaisar perang merasakan aura Xiao Tianz, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ketiga kaisar memandang Xiao Tianz dengan tidak percaya dan bertanya, "Surga. Tianz, kamu. Sudahkah kamu menerobos bencana ketiga? Dan itu masih cara kaisar. Tiga kesengsaraan." Xiao Tianz mengangguk dan berkata, "Untungnya, saya telah hidup sesuai dengan nasib saya dan baru saja berhasil melewati bencana ketiga." Kaisar Perang segera berbicara kepada Xiao Tianz dan bertanya, "Tianz, katakan padaku, sudah berapa tahun berlalu sejak kamu datang ke sini sekarang?" Tidak mengherankan jika Kaisar Perang menanyakan hal ini. Bagaimanapun, terakhir kali Xiao Tianz datang, itu berada pada tingkat bencana, dan itu hanya pada tingkat bencana dalam hal kekuatan tempur. Dan sekarang aura Xiao Tianz sendiri berada pada level 3 bencana. Ada banyak sekali perbaikan. Xiao Tianz tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Perang Senior, belum beberapa tahun berlalu. Sekarang, baru sekitar setengah bulan telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu." Mereka bertiga, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Kegelapan, langsung tercengang. Baru setengah bulan berlalu. Lalu Xiao Tianz, penguasa generasi kedua kuil surgawi, dipromosikan dari satu bencana menjadi 3 bencana. Kaisar Perang bertanya kepada Xiao Tianz dengan tatapan kosong, "Apakah Tianxia telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran? Saya pikir 4 orang di sekitar Anda juga telah mencapai tingkat Raja Manusia yang membawa bencana." Xiao Tianz menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, tapi segera. Ada perubahan besar dalam hidup ini. 3 hari yang lalu, kami menghancurkan Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan di bawah komando Kaisar Xie di bawah benua tengah." "Apa? Di Xie sudah mati?" Kaisar Mi membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat menyela untuk bertanya pada Xiao Tianz. Xiao Tianz mengangguk dan berkata, "Ya, meskipun di Xie sudah mati, masih ada 8 Kaisar Kegelapan di dunia gelap. Setelah 2000 tahun, sekarang ada 3 Kaisar Kegelapan di puncak 3 kesengsaraan di dunia gelap. Yang terlemah yang tersisa semuanya berada pada puncaknya di tengah-tengah 3 kesengsaraan. Kekuatan di dunia ini masih belum cukup, jadi saya ingin meminta ketiga senior untuk bangun terlebih dahulu dan membantu kami bertarung di pertempuran terakhir." Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan sangat terkejut dengan informasi dalam kata-kata Xiao Tianz sehingga mereka terdiam untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk kembali sadar, tetapi ketika mereka melihat Xiao Tianz dan ratusan Raja Manusia yang masih hidup di sekitar Xiao Tianz, hati mereka masih sangat terkejut. "Kamu lebih kuat dari generasi dinasti kekaisaran kita." Kaisar Perang berkata dengan penuh emosi, hal yang sama berlaku untuk Kaisar Kehancuran dan Kaisar Kegelapan. "Saya terkejut dengan barisan di depan saya. Milik Departemen Perang Tianxia, beri penghormatan kepada ketiga leluhur kita." Teriak Qin Wu, memimpin semua orang kuat dari pihak Tianxia untuk membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi. Xiao Tianz berkata lagi, "Tiga senior,
Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran besok, dan dunia gelap harus waspada terhadapnya. Tampaknya mereka memiliki beberapa masalah internal di dunia gelap saat ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah memusuhi kami. Tidak akan pernah berubah, jadi tolong undang 3 senior untuk keluar. Menghancurkan Kaisar, Kaisar Kegelapan mengangguk, menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Kaisar Perang berkata dengan sedikit cemas, Tians, karena kamu mengatakan bahwa pertempuran terakhir akan segera datang, maka kita bertiga bisa pergi berperang. Tapi kita bertiga belum pulih ke puncak, kita. Petik 2. Tetapi sebelum Kaisar Perang selesai berbicara pada saat berikutnya, Xiao Tians melambaikan tangannya, dan tiba-tiba lebih dari 20 kristal gelap seukuran kepalan tangan, mengandung energi yang menakutkan, muncul di depan Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, dan Kaisar Kegelapan in depan 3 orang. 3 senior, kamu. Semuanya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh gelap, berjalan di jalan yang gelap, dan kristal jalan gelap ini telah aku bakar menggunakan Overload Way. Kamu dapat menyerap semuanya. Tidak akan ada efek negatif. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menambahkan, yang terbaik. 3 senior harus berusaha untuk menembus tingkat bencana kedua dalam satu gerakan. Bersambung.